A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Il-Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program zikir, doa dan amalan, di mana kita akan kembali mencari ya untuk menambah hasanah pengetahuan kita tentang berbagai zikir, doa-doa dan juga amalan-amalan yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah ya Rasulullah SAW untuk menjadi amalan kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika kita nanti berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran ada satu doa. Doa ini diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala merekam satu doa di dalam Al-Quran, yang doa ini dulu pernah dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ibrahim termasuk ke dalam kelompok Rasul Ulul Azmi ya, atau Rasul yang memiliki keutamaan, keagungan, kebesaran karena kesabarannya di dalam menjalankan risalah dakwahnya. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memiliki satu gelar ya, yang sangat luar biasa, yaitu Khalilullah ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, dengan segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat ya, ini mampu membuktikan betapa besarnya ya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cintanya kepada Allah mengalahkan kecintaannya kepada keluarganya sendiri ya. Mengalahkan cintanya kepada istrinya, mengalahkan cintanya kepada anaknya ya. Selagi ya, Allah berkehendak dan memerintahkan, maka sekalipun harus mengorbankan anak ya, mengorbankan keluarga, Nabi Allah Ibrahim tunduk dan patuh kepada perintah tersebut. Ini membuktikan bahwa doa yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim ini bukan doa sembarangan ya, tapi doa yang juga memiliki keutamaan, karena dia lahir dari seseorang yang terbukti memiliki kecintaan yang besar ya, yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini kemudian direkam oleh Allah di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Ibrahim, surah yang ke-14 ya, di dalam mushaf ya, ayat yang ke-40 ya, di mana di ayat yang ke-39 ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merasa bersyukur ya, telah dianugerahkan dua orang putra di usia beliau yang sudah tidak muda lagi, sudah tua, sudah sepuh ya. Dia mengatakan, kalau dibaca di dalam riwayat Imam Ibnu Katsir ya, di dalam kitabnya Qasasul Anbiya, itu beliau baru punya anak di usia 80 ya, 80 tahun. Jadi kalau ukuran orang sekarang udah tua banget ya, udah kakek-kakek ya. Sehingga
Sayyidah Sarah pun ya ketika beliau diberikan kabar akan mendapatkan anak itu tertawa ya, karena rasanya nggak mungkin ya udah nenek-nenek itu bisa ngelahirin anak. Tapi itulah ya, kalau Allah mau ya mudah ya. Ya Allah hanya mengatakan kun ya, wa izqala apa di dalam surah Yasin itu kan, idza qada amran ya faqala lahu kun fayakun. Kalau dia menghendaki satu urusan, satu perkara, maka Allah hanya akan mengatakan kun ya, fayakun, maka kemudian jadi ya, itu ya. Di dalam ayat yang ke-39 ayat yang di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-39 Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibar Ismail wa Ishaq. Ya. Ya, segala puji bagi Allah ya, yang telah menganugerahkan kepadaku ya di hari tuaku ya, wahaba li 'alal kibari ya, yang telah menganugerahkan kepadaku ketika aku sudah tua ya, sudah sepuh gitu, Ismail wa Ishaq ya, yaitu kelahiran Ismail dan juga Ishaq ya. Jadi ini satu sisi pelajaran juga ya bagi kita, bagi Anda yang mungkin sudah lama nikah tak kunjung juga ya punya anak, jangan putus asa ya. Tetaplah ya berdoa meminta kepada Allah, sekaligus juga memperbaiki diri ya. Kemudian memperbaiki diri itu ya luar dalam ya, jasmani dan rohani ya. Jasmaninya ya dicek lah ya, kesuburannya ya, kalau mandul, kalau masih bisa diperbaiki ya diobatin ya diobatin gitu. Kemudian secara rohani juga persiapkan mental ya, pola pikir orang yang memang siap menerima anak. Kadang-kadang kan kita pemikiran orang yang nggak siap terima anak ya, nggak ngerti sabar, nggak ngerti care, peduli gitu ya, tapi pengen punya anak, makanya mungkin Allah nggak akan kasih gitu. Persiapkan mental, ketawakalan, agar kemudian ya doa-doa yang diminta ya, doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan, ini insya Allah dikabulkan ya, walaupun mungkin sudah tua itu ya. Tidak ada yang mungkin bagi Allah kalau Allah berkehendak. Di zaman modern sekarang juga sama ya, ada kelahiran ya yang mungkin bahasa kita ya abnormal lah ya, karena yang melahirin nenek-nenek itu ada ya. Di beberapa negara kasus ya, sudah tua-tua ya, sudah nenek itu udah menopause mungkin bukan ya, belum menopause ya, tapi masih bisa, masih haid, cuman udah tua gitu. Nah, itu bisa melahirkan. Jadi mungkin bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi beliau bersyukur kepada Allah atas diberikannya 2 orang putra, yaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq ya, padahal beliau sudah tua ya. Dengan beliau menekankan inna rabbi la sami'ud du'a ya, sesungguhnya Tuhanku ya Allah benar-benar mendengar ya, atau maksudnya mengabulkan ya berbagai doa. Jadi di sini ayat yang ke-30 ini sebetulnya penegasan ya, penekanan bahwa jangan berputus asa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, ini saya contohnya ya, sudah tua tapi dari muda minta kepada Allah, dari mulai nikah gitu ya, minta kepada Allah diberikan anak gitu ya. Enggak jenuh, enggak bosan meminta ya agar Allah memberikan beliau seorang anak, dan akhirnya ya, di usia yang tidak muda lagi, di usia yang sudah tua, beliau dianugerahkan 2 orang putra sekaligus, yaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Ini yang kemudian kita harus pahami sebagai sebuah uswah atau contoh yang baik dari Nabi Allah Ibrahim. Nah kemudian ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dianugerahkannya mungkin ya kita anak ya. Ini kita yang sudah punya anak ya, baik anaknya banyak ya, atau juga mungkin anaknya tunggal ya, semata wayang gitu ya. Maka jangan salah ya bahwa anak ini adalah amanah ya,
yang disikapi dengan dua, yang pertama syukur, yang kedua sabar. Ya, syukur ya artinya kita berterima kasih kepada Allah ya atas kelahiran anak kita. Kemudian sabar ya jelas ya, kita harus sabar di dalam membesarkan, mendidik ya, mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Nah, ya. Jadi jangan sampai anak di tangan kita kemudian menjadi orang kafir, nauzubillah min dzalik ya. Tapi kita diamanahkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala agar anak itu di tangan kita menjadi pribadi yang saleh. Itu prinsip dasarnya begitu ya. Maka kemudian dari sini kita harus pahami bagaimana anak ini ya, ketika dia dewasa dia mengerti akan kewajiban dan juga haknya. Ya, kewajiban dia sebagai hamba ya, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka dia harus beribadah ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, sebagai manusia, sebagai makhluk sosial dia juga punya kewajiban ya, di tengah-tengah masyarakat dia ya, memperbaiki, menjaga, dalam bahasa simpelnya menjadi khalifatullah fil ardh ya, menjadi penguasa yang baik di muka bumi ini ya. Sehingga jabatan apapun yang dipegang ya, yang disandang oleh anak kita, dia mengelolanya dengan baik ya. Itulah ya penjabaran dari konsep anak-anak yang soleh. Nah, sebagaimana saya sebutkan bahwa salah satu indikasi atau indikator anak itu soleh adalah dia mengerti kewajibannya kepada Tuhan dia ya. Dan salah satu kewajiban yang paling utama dalam urusan ibadah kita kepada Allah adalah sholat ya. Jadi sholat ini sahabat Edrim bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tapi sholat ini sudah menjadi syariat ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW ya. Nabi Isa ya juga mengerjakan sholat, Nabi Yahya, Nabi Zakaria ya, juga mengerjakan sholat ya. Nabi Musa ya, juga sholat ya. Bahkan di dalam ayat yang turun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam ya, ucapan Allah ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah, bukan bertemu ya, ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah langsung ya, salah satu firman Allah kepada Nabi Musa adalah aqimis shalah li zikri ya, tegakkanlah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Nabi Allah Musa juga dan umatnya mendirikan salat. Jadi salat ini bukan hanya amalan Nabi Muhammad dan umatnya, tetapi juga menjadi amalan yang diperintahkan Allah kepada para nabi dan para rasul sebelum beliau ya. Termasuk juga kemudian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, perintah salat juga kemudian berlaku ya, menjadi syariat bagi Nabi Allah Ibrahim. Karena itu kemudian beliau diperintahkan membangun Ka'bah yang kemudian menjadi pusat atau patokan ya untuk kita menghadap ya ketika kita melakukan sholat ya, jadi jangan asal ngadap gitu ya tapi ngadapnya harus ke Baitullah ya, atau ke Ka'bah. Jadi harapan kita adalah anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang sadar ya, mengerti kewajibannya untuk menegakkan sholat ya, yang wajib ya minimal. Yang wajib ada 5 ya, dari mulai sholat zuhur, kemudian asar, maghrib, isya dan juga subuh. Nah, jadi 5 waktu inilah pos ya beribadah kita ya kepada Allah yang harus dijaga. Nah tentu harapannya anak-anak kita ini menyadari ini ya, sebagaimana mungkin kita para orang tuanya juga menyadari. Ya, jadi jangan sampai gini ya, kita minta anak kita rajin sholat ya, tetapi kemudian kita sendiri malas. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau kita pengen anak kita rajin sholat, ada 2 cara. Yang pertama, buktikan ya kita juga mengerjakan sholat. Nah, sehingga ini menjadi uswah ya, atau teladan bagi anak-anak kita untuk kemudian menjadikan sholat sebagai kewajiban dia gitu kan. Jadi sadar. Jadi anak-anak harus sering lihat ya, harus melihat bahwa memang orang tuanya juga sholat. Ya. Sholat gitu ya. Makanya kemudian ya sangat disunahkan atau dianjurkan ya orang tua terutama yang laki-laki ya, membawa anak-anaknya ke masjid ya, atau barang sholat di masjid, supaya kemudian anak-anak sadar ya, bahwa memang ini adalah satu kewajiban yang tidak bisa dilalaikan ya, dibuktikan dengan orang tuanya melakukan itu ya.
Tapi kalau orang tuanya nggak pernah ngerjakan, malas-malesan, maka jangan harap anak kemudian ya, dengan mudah ya, juga menyadari kewajiban sholat ini. Ya. Yang kedua adalah ya, tentu mengajarkannya ya, mengajarkan kewajiban betapa penting ya wajib mengerjakan sholat ini. Ya. Jadi sampaikan kepada anak kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kewajiban sholat. Kita tahu ya sholat ini digandengkan dengan banyak sekali ayat yang menyebutkan ya, memerintahkan, tidak hanya satu ya, tapi diulang-ulang di banyak ayat kewajiban melaksanakan sholat. Nah, itu menandakan ya, sholat ini ada satu ibadah yang utama. Nanti kita bahas ya kedudukan sholat ya, sehingga kemudian bisa membangkitkan ya kesadaran kita untuk tidak mengabaikan, meringankan kewajiban sholat. Yang ketiga ya, setelah kita mengajarkannya, setelah kita mencontohkan, kemudian kita mengajarkan, maka yang ketiga ini penting ya, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian anak-anak kita juga menjadi pribadi yang istiqomah ya, konsisten yang menegakkan perintah sholat. Dan inilah yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, di dalam doanya di ayat yang ke-40 ya, ketika beliau mensyukuri kelahiran anak ya, Ismail dan Ishak, kemudian beliau mengatakan ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, ya. Rabbi ja'alni, ya Allah ya, jadikanlah aku ya muqimas shalah ya, orang yang senantiasa ya menegakkan ya, atau mendirikan sholat. Wa min zurriyyati, dan demikian juga anak-anak saya. Jadi beliau minta sepakat semoga dirinya dan juga anaknya dijadikan orang-orang yang istiqamah menegakkan ibadah sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhanku ya Tuhan kami ya perkenankanlah doaku ya. Jadi ini penekanannya serius betul ya. Nabi Ibrahim mengharap ya bahwa dirinya dan juga keturunannya adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Ya, jadi doa ini sahabat iDream menjadi doa yang penting untuk kita amalkan ya. Ketika kita berharap ya agar anak-anak kita diberikan kesadaran ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam jiwanya ya, untuk kemudian dia mengerjakan sholat tanpa diperintah oleh kita orang tuanya. Tapi dia menyadari bahwa sholat adalah perintah dari Tuhannya yang maha tinggi, Tuhan yang telah menciptakan dia, ya, Tuhan yang telah memberikan dia nikmat, rezeki, ya, Tuhan yang telah menganugerahkan dia kebaikan-kebaikan, maka kemudian ya dengan sadar dia menjalankan kewajiban sholat ini untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita minta. Jadi nggak perlu lagi anak kita disuruh, ya, tapi dengar azan aja, ya, walaupun dia lagi main game gitu, atau dia lagi nonton televisi, nonton TV, atau dia lagi main sama teman-temannya, ketika dia dengar azan, dia berhenti, ya, dia ambil sarung, ya, dia ke masjid. Ini harus ya menjadi sesuatu yang tertanam dalam diri anak kita. Ya. Senang lah ya tentu kita punya anak begitu. Untuk mewujudkan itu ya, setelah kita menjalankan dua hal tadi ya, kita contohkan, kita sholat juga, kita ajarkan bagaimana wajibnya perintah sholat ini kepada anak kita, sekaligus kita bangkitkan kesadaran dia kenapa sholat ini wajib gitu ya. Kita terangkan kepada mereka, tetapi lebih dari itu kita harap ya anak-anak kita melakukan sholat ya bukan karena sekedar mengukurkan kewajiban, tetapi menyadari bahwa dia ya ketika sholat itu sedang menghadap ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baca doa ini ya, surah Ibrahim ayat yang ke-40, Rabbi ja'alni muqimas shalah ya, atau kalau dibaca langsung ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan juga anak-anakku orang yang senantiasa mengerjakan, yaitu mendirikan sholat, dan kabulkanlah ya Allah ya permohonanku ini. Ya. Saya biasanya baca doa ini ya langsung ya begitu selesai salam ya dalam sholat ya,
kemudian saya angkat tangan ya, pertama ya saya baca untuk mengijabkan ya amalan sholat itu ya, saya baca doa biasanya dengan kalimat Allahumma taqabbal ya Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tamim taksirana ya. Kita kan baru ngerjain sholat ya, maka kita minta sholat yang kita kerjakan ini terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca itu biasanya. Dan selesai itu kemudian saya baca doa ini ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya. Jadi setiap sholat ya, saya pastikan ya baca doa ini. Selesai sholat begitu ya. Harapannya itu ya, kita selesai mengerjakan sholat ya kita ikrarkan ya Allah ini saya kerjakan sholatnya. Kemudian juga kita minta kepada Allah supaya anak keturunan kita juga menjadi orang yang senantiasa mengerjakan sholat sadar tanpa diperintah, tanpa perlu disuruh-suruh. Ya. Disuruh-suruh oleh orang ya. Kalau Allah kan jelas nyuruh begitu kan. Maka baca doa ini ya, insya Allah ya, kalau kita sadari ya mana ya, kita pahami makna doa ini ya, insya Allah kita akan mendapatkan ya, kesadaran ya anak-anak kita di dalam menjalankan ibadah sholat. Ya, kalau saya pribadi alhamdulillah sudah merasakan ya bagaimana manjurnya doa ini ya. Jadi kedua anak saya ya alhamdulillah ya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesadaran ya. Kalau yang laki-laki malah lebih cepat dari saya ke masjidnya gitu ya. Walaupun lagi kalau dulu ya ketika awal-awal ya masih SD gitu ya, itu masih harus diingatkan ya, itu kan bagian dari kita mengajarkan ya, sholat kenapa kita terangkan sholat. Kemudian menjelang kelas 6 ya 6 dan sekarang dia sudah kelas 7 ya, alhamdulillah ya dianugerahkan Allah kesadaran ini sehingga gercep dia gitu kan. Jadi saya merasakan betul ya bagaimana ampuhnya ya doa ini. Ya. Jadi silakan dibaca, diamalkan. Ya. Kalau dibaca setiap selesai sholat 5 waktu berarti ada 5 kali. Ya. 5 kali kita minta kepada Allah, coba masa iya ya. Ya Allah kemudian tidak mengabulkan. Padahal yang kita minta ini kebaikan gitu kan. Jadi rasanya tidak mungkin lah ya kalau kemudian kita minta kepada Allah ya supaya anak kita ini rajin sholat, kemudian Allah nggak kabulkan. Nah, ya. Dipastikan ya doa ini kita baca selesai sholat 5 waktu. Ya syukur-syukur ya ketika sholat tahajud ya ditambahkan doa ini juga. Ketika sholat sunnah rawatibnya ya juga ditambahkan ya doa ini. Ketika sholat duha ya kita minta kepada Allah agar anak-anak kita kemudian diberikan kesadaran pentingnya ya, istiqomah di dalam menjalankan ibadah sholat ya. Karena memang sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya kalau berbicara kedudukan sholat ya luar biasa lah ya. Para ulama kalau berbicara pentingnya ya mematuhi menjalankan perintah sholat ini banyak sekali dalilnya. Banyak sekali hujah ya baik dari Al-Quran maupun dari hadis ya. Kalau dari Al-Quran jelaslah ya salat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, perintah wajib. Maka disebut sebagai salat fardu ya, salat yang wajib. Kalau sudah jelas ya sedemikian namanya penekanannya, ketika kemudian kita mengabaikannya, ada orang yang melalaikannya dalam artian menganggap enteng ya. Ini sangat berisiko besar ya. Berisiko besar ya untuk kemudian ya menjerumuskan ya seseorang ya ke dalam kesengsaraan. Ya. Makanya kemudian banyak sekali ya nasihat-nasihat ya mungkin kalau ada orang yang susah ya hidupnya secara ekonomi ya, keluarganya berantakan ya, biasanya diingatkan sholatnya gimana. Kalau sholatnya benar ya rutin dulu lah ya, rutin dikerjakan nggak pernah tinggal, nah, ya itu bagus ya. Ya, nanti baru diperbaiki lagi ya kualitas sholatnya ya. Kualitas sholatnya dalam artian biasa sendiri jadi berjamaah ya, biasa sholatnya kilat ya.
1 menit selesai begitu, kemudian mulai diperpanjang, dirasa-rasa, ditumaninahnya dipenuhi gitu kan. Maka insya Allah kalau begini ya, yang kita kerjakan, kita jalankan ya, segala persoalan-persoalan ya dalam kehidupan kita dengan sendirinya akan tertib, akan beres gitu ya. Karena kita menertibkan dan membereskan sholat kita ya. Dalam satu hadis ya disebutkan ya, bahwa kenapa ya sholat ini begitu dipentingkan ya, menjadi satu amalan yang jangan sampai kita lalai begitu. Dalam jelas yang pertama itu adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua juga ini ada hadis ya yang menyebutkan bahwa salat ya adalah satu amalan yang memang yang pertama kali dihisab. Waktu tersebut adalah pertolongan baginya atas waktu-waktu yang lain. Itu juga termaktub dalam suhuf Nabiullah Ibrahim. Ada juga bunyinya kata Rasulullah, wajib bagi orang-orang berakal selama akalnya tidak dikalahkan agar tidak beranjak kecuali pada 3 hal, yaitu mengumpulkan bekal untuk hari akhir, mencari harta untuk penghidupan, atau bersenang-senang pada hal yang tidak diharamkan. Dari zaman Nabi Allah Ibrahim sudah ada itu ya, manajemen waktu. Ada juga isinya kata Rasulullah SAW, wajib bagi orang yang berakal selama akalnya tidak dikalahkan untuk bisa melihat waktunya, menangani urusannya dan menjaga lidahnya. Siapa memandang ucapan itu sebagai bagian dari amalnya, niscaya ucapannya menjadi berkurang kecuali pada sesuatu yang bermanfaat baginya. Jadi enggak akan ngomong dia ya kecuali yang bermanfaat. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari kemudian menanyakan isi suhuf Musa. Nah, itu kan isi suhufnya Nabi Allah Ibrahim ya. Lalu bagaimana dengan isi suhufnya Nabi Allah Musa alaihissalam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, di dalam suhuf Musa semuanya berisi tentang pelajaran-pelajaran. Ya, di dalam suhuf tersebut disebutkan, sungguh mengherankan seorang yang yakin dengan adanya neraka namun bisa tertawa. Sungguh mengherankan seseorang yang meyakini kematian tapi bisa berpesta pora. Sungguh mengherankan seseorang yang memandang dunia dan kekacauan yang ditimbulkan oleh penghuninya tapi ia tetap nyaman ya, bersama dengan dunia. Sungguh mengherankan seseorang yang meyakini adanya takdir sementara ia marah dengan keadaan. Sungguh mengherankan seseorang yang meyakini hari perhitungan amal tetapi dia tidak mau beramal saleh. Lalu kemudian Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kembali kepada Rasulullah tentang apa yang tersisa dari kedua suhuf tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa yang tersisa adalah ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang surah Al-A'la ya, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17 ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi itu ucapan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, kalimat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, yang termaktub di dalam suhuf Nabi Allah Musa dan suhuf Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Musa. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari kemudian berkata, demi ayah dan ibuku, ya, berikanlah aku wasiat wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Karena sungguh takwa itu adalah pokok segala perkara. Maka kemudian Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, tambahkanlah untuk wahai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, hendaklah kamu membaca Al-Quran dan perbanyaklah zikrullah, yaitu mengingat Allah. Niscaya para penghuni langit akan mengingatmu. Maka kemudian Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, tambahkan lagi untuk wahai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, hendaklah kamu diam karena dia menjauhkanmu dari setan dan sebagai pertolongan bagimu dalam perkara agamamu. Sayyidina Abu Dzar mengatakan lagi, tambahkan lagi untuk wahai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, janganlah celaan orang yang suka mencela menjadi rintangan bagimu ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan lagi untukku ya, kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, sambunglah tali silaturahim meskipun mereka memutuskannya. Tambahkan lagi untuk wahai Rasulullah ya, kata Sayyidina Abu Dzar lagi ya.
Rasulullah mengatakan cukup bagi seseorang dianggap satu keburukan jika ia melakukan tindakan bodoh terhadap dirinya dan membebani diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, tidak ada kepintaran seperti kemampuan mengatur urusan, tidak ada sikap warok seperti menahan diri dari segala yang dilarang, dan tidak ada keindahan seperti keindahan akhlak. Nah, jadi itulah ya dialog antara Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari dengan Rasulullah SAW. Dan dari dialog itu ya jelas ya bagaimana Rasulullah SAW ya menekankan kita sebagai seorang muslim ya, kalau mau jadi muslim yang tangguh harus pintar memanajemen waktu sebagaimana disebutkan di dalam hadis tersebut. Dan hadis ini sifatnya adalah nasihat ya secara menyeluruh ya untuk semua kewajiban yang dibebankan syariat kepada kita ya. Yang semua tentu harus disikapi dengan akal ya, dengan ilmu ya, mulai dari kewajiban ya untuk meningkatkan ilmu dan juga kewajiban terkait dengan berbagai aktivitas urusan yang sifatnya menggunakan akal ya. Dan di dalam hadis tersebut ya juga terdapat isyarat tentang wajibnya ya, berilmu dalam segala urusan ya, dan melanjutkannya dengan amal ya. Dalam satu hadis disebutkan al-ilmu bila amalin kasajarah bila samarin ya. Abu Qala ya kurang lebih begitu. Pohon bab ilmu ya yang tidak diikuti oleh amal ya, artinya perbuatan pengetahuan kita tentang ilmu ada tetapi kemudian kita tidak mengimplementasikannya dalam bentuk amalan ya. Tidak kita kerjakan, tahu riba haram gitu tapi kemudian masih juga berurusan dengan riba. Ya, tahu ya dekat dengan zina itu haram tapi juga masih suka main ke klub. Ya kumpul-kumpul party-party gitu ya. Ini kan jauh berarti ya. Nah, pengetahuan tentang ilmu ini kalau kemudian tidak diikuti oleh dengan amalan maka menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat ya, sebagaimana pohon ya yang diharapkan buahnya tapi nggak berbuah. Kalau pohon ya masih mending ya bisa menghasilkan oksigen, daun-daunnya gitu kan, akarnya bisa menguatkan tanah, menyerap masih ada manfaatnya. Tapi orang ya, yang punya ilmu lalu kemudian nggak mau mengamalkan ilmunya, asli nggak ada manfaatnya. Ya dagingnya nggak bisa dimakan, omongannya nggak bisa dipegang gitu. Jadi nggak ada manfaatnya. Maka penting bagi kita untuk menyadari ya setelah kita mengasah ya kemampuan akal kita, jiwa kita dengan ilmu, maka kemudian manfaatkan ya ilmu itu ya dengan kita mengamalkan. Di satu sisi juga Allah membenci orang-orang yang hanya pandai berkata-kata berdasarkan ilmu yang dia miliki, tapi kemudian dia tidak mengamalkannya. Dalam surah As-Saff ya Allah menegaskan ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun ya. Orang-orang yang beriman yang disentuhnya orang-orang yang beriman. Ya ada orang-orang yang beriman ternyata ya, punya ilmu tapi kemudian ilmunya enggak diamalin. Ya, Allah katakan lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian itu asik ngomongin sesuatu yang kalian enggak kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena sesungguhnya besar ya kebencian Allah apabila kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ya, ilmunya kalau di atas pentas diskusi ya, di pentas talk show apalagi ya, di majelis ta'lim luar biasa. Tapi dalam praktek kesehariannya zero misalnya ya. Salat enggak dikerjain ya, sedekah boro-boro gitu ya. Buat apa? Ini hanya akan mengundang kebencian ya, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian ya, harus kita fahami, kita sadari ya, bahwa ilmu ya yang ada pada diri kita ini harus kita manfaatkan dengan maksimal di dalam beramal saleh ya, di dalam berbuat baik sehingga kemudian kualitas ya kecerdasan kita ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala.
diakui ya, dan itu kemudian akan meningkatkan derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita termasuk dalam kelompok orang yang mampu ya memanage waktu yang ada ini dengan amalan-amalan soleh. Ya, tadi ya yang jelas ya kita sudah penuhi nih ya waktu-waktu kita dengan ilmu ya, dengan belajar. Ya, lalu kemudian kita imbangi itu dengan amalan-amalan ya, amalan yang fardu, amalan yang sunnah, dan juga amalan-amalan yang mubah. Ya, dengan demikian insyaallah ya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh ya dalam menjalankan keislaman atau menjalankan perintah syariat ya kepada kita. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.